Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Alex alias guru bela diri yang menguasai jurus pamungkas, diantaranya taekwondo dan jiu-jitsu Brasil, yang merupakan seni gulat tingkat tinggi, dan memperlihatkan seorang perempuan yang bernama Samantha, yang dimana dia ingin memasukkan anaknya ke dalam sekolah si Alex. Mendengar hal itu, perempuan yang bernama Samantha pun bertanya mengenai apakah kau punya kelas dewasa alias les privat, yang dimana dia juga ingin belajar bela diri dengan si Alex. Pas sesudah latihan, tiba-tiba datanglah seorang pria berpirang putih yang ternyata adalah ayah si Terry alias mantan suami Samantha yang bernama Victor. Melihat perlakuan pria itu kepada Samantha, Alex pun merasa curiga bahwa pria ini bukanlah pria sejati pada umumnya. Hari demi hari, latihan demi latihan bersama si Alex, Alex pun dengan gagah berani mengajak Samantha untuk makan malam bersamanya. Yang nyatanya, si Samantha pun pura-pura tidak mendengar, dan pada akhirnya, Samantha pun menerimanya dengan senyum tipis. Sesampainya di warung Mbak Mega, mereka pun berbincang dengan hangat, dan ternyata para pemirsa, si Alex ini sudah melakukan operasi tulang belakang, 2 rekonstruksi bahu, dan plat logam dengan 9 skrup di kakinya. Yang dimana semua itu terjadi karena dia adalah mantan petarung profesional. Pada saat semua itu terjadi, disitulah Alex mengurungkan niat untuk pensiun. Pada saat mereka keluar dari warung Mbak Mega, mereka pun ketahuan dengan si Victor. Di hari kemudian, Victor datang kembali ke sekolah si Alex, di mana dia ingin membatalkan keanggotaan anaknya dengan si Alex, dengan alasan si Alex mencoba jadi pelakor di belakangnya. Wah, padahal udah mantan suami ya guys, dan dia masih berani mengakuinya. Si Alex yang merasa dirinya terganggu, disitulah dia memanggil si Victor untuk bicara di luar saja, yang dimana Victor ini membawa anggota berbadan besar. Sesampainya di luar, tak berlangsung lama anggota si Victor tiba-tiba mendorong si Alex dan terjadilah. Tak berlangsung lama, Alex dengan mudah menumbangkan pria berbadan besar itu. Lalu Alex pun menghentikan aksi tersebut dikarenakan melihat orang tua murid yang merasa sangat ketakutan. Yang dimana Victor pun mulai merasa panik dengan pencak silat si Alex. Di hari kemudian, tepatnya di sekolah si Alex, pada saat latihan bersama kawanan, datanglah pria tak dikenal mencoba ikut latihan. Pria tersebut bukanlah pria biasa pada umumnya. Alex pun terkejut setelah melihat pria tersebut sudah melewati batas latihan yang membuat semua orang di tempat itu merasa ketakutan. Yang dimana si Alex ini menyuruh kedua orang itu untuk keluar dari sekolahnya. Pada saat mereka berjalan keluar, tiba-tiba anggota tato kupu-kupu itu akhirnya tumbang, yang dimana memancing amarahnya untuk melakukan pertarungan panas dengan si Alex. Tiba-tiba pertarungan itu dihentikan, dikarenakan Julie sudah menelpon bapak polisi, yang membuat mereka akhirnya benar-benar pergi dari sekolah itu. Di pagi harinya, tepatnya di perguruan taekwondo, berjalan seperti biasanya, yang dimana 2 anak kecil yang bepergian untuk membeli es krim, tak jauh dari lokasi sekolah, tiba-tiba mereka diculik segerombolan orang tak dikenal. Setelah Julia menyadari anaknya tak kunjung datang, dia pun memberitahu si Alex, yang dimana membuatnya sangat panik ketakutan. Malam pun tiba, anaknya tak kunjung ditemukan, yang membuat si Alex sangat merasa bersalah dengan Julia, karena sangat terpukul atas kehilangan gadis kecilnya. 7 hari berlalu, anak Julia tak kunjung ditemukan, yang membuat Julia sangat depresi dan sangat terpukul atas kehilangan putri kesayangannya. Alex pun merasa sangat bersalah karena terjadi di lokasi sekolahnya, yang merupakan tanggung jawab besar si Alex. Dan ya, putri Julia ternyata dalam kurungan yang layaknya bukan untuk manusia, melainkan para koruptor yang menghabiskan uang rakyat. Dalam kurungan itu tidak hanya anak Julia, melainkan banyak sandraan gadis kecil yang tak bersalah. 2 minggu berlalu, anak Julia tak meninggalkan jejak sama sekali. Alex pun merasa sangat pusing memikirkan hal itu, yang dimana dia memikirkan anak itu tidak diperlakukan dengan layak. Layaknya kalian mencintai seseorang tapi nyatanya malah meninggalkan luka. Dipenuhi dengan pikiran campur aduk,
si Alex tiba-tiba menyimpulkan bahwa pelakunya mungkin adalah si Victor alias mantan suami Samantha. Setelah Alex menyelesaikan sesi latihan, tiba-tiba dia didatangi seorang pria berjenggot botak yang bernama Aryo. Pria berjenggot botak ini tak lain adalah lawan terakhir si Alex, yang pada akhirnya dia mengalami cedera serius sampai menjalani operasi tulang belakang. Kedatangan Aryo ke sini hanyalah untuk menjelaskan kepada Alex bahwa Alex kalah bukanlah karena lemah, melainkan hanya lelah karena umur Aryo 7 tahun lebih muda dari Alex. Di sini Aryo pun mengatakan bahwa Alex tetap yang terbaik, dan si Aryo pun ingin menantangnya kembali. Alex memberikan pendapat, jika tidak ada gunanya jika kau mengalahkanku, tapi jika aku mengalahkanmu, apakah kau akan menerimanya seumur hidup? Aryo pun setuju, hingga akhirnya pertarungan pun dimulai. Dan ya, Alex pun mengalahkannya. Dengan amarah yang mendalam atas kehilangan putri sepupunya, alias Julie, meski sudah melakukan operasi berat, Alex terus berlatih untuk mempersiapkan dirinya untuk mencari anak yang hilang itu. Karena dia tahu, yang akan dia lawan bukanlah musuh biasa. Diperlihatkan dengan seorang pria berjenggot bertubuh besar tak lain adalah penjaga anak-anak yang disandra. Dengan menyimpan kecurigaan dengan si Victor, Samantha pun nekat untuk mengunjungi rumah lama si Victor. Sesampai di sana, dia pun nekat masuk ke rumah lama itu untuk mencari tahu kebenarannya. Dan benar, anak-anak itu disekap di sini. Dengan cepat dia berusaha menelpon polisi. Tapi sangat disayangkan, jaringan pun di sana tak mendukung, alias tidak bisa melakukan panggilan. Di posisi menegangkan ini, Samantha pun dengan cepat mengirim titik lokasi kepada Victor. Kembali lagi sangat disayangkan, Samantha ketahuan, lalu dia pun digeber sampai pingsan dengan preman di sana. Kabar baiknya, pada saat Samantha melempar HP-nya, pesan kepada Victor akhirnya terkirim. Victor pun langsung melihatnya, dengan sigap dia langsung menuju ke titik lokasi. Samantha pun akhirnya tersadar dengan sosok pria tak bertanggung jawab alias pengecut tak lain adalah si Victor. Dengan murka karena Samantha udah nekat sampai sejauh ini, Victor pun menjelaskan kepada Samantha bahwa anak-anak ini akan dikirim ke Rumania untuk diperjualbelikan. Tersadar anaknya dalam bahaya, Samantha pun bertanya, di mana Terry alias anak laki-lakinya yang masih kecil? Victor menjawab dengan nada iblis, kau tidak akan pernah lihatnya lagi. Akhirnya Alex sampai juga di titik keberadaan Samantha. Dengan melihat Victor bersama anaknya pergi tanpa sadar bahwa Alex sudah ada di sana. Alex pun bergerak mencari Samantha dengan berteriak. Untungnya pria penjaga di rumah itu tertidur pulas. Berteriak memanggil Samantha, tiba-tiba salah satu anak mendengarnya. Lalu anak itu memberikan informasi dengan memukul kandang. Alex pun langsung mendengarnya dan menuju ke tempat mereka ditahan dan mengeluarkannya. Pada saat ingin pergi, pria itu pun terbangun dan mencoba mengejar si Alex yang sudah berhasil melarikan diri dari tempat itu. Victor pun marah besar mengetahui hal itu terjadi hingga ia menelpon Samantha untuk mengancamnya dengan menyiksa anak kandungnya sendiri dengan memotong jarinya. Dengan kesepakatan menyerahkan dua gadis yang ia bawa, tak lain sandraan yang ia bawa bersama si Alex. Setelah itu, ia baru akan menyerahkan si Terry. Setelah tangan si Terry terpotong, akhirnya mereka mau menerima kesepakatan itu. Victor berkata, aku sudah rugi jutaan dolar gara-gara kalian semua. Dan Alex pun membuat kesepakatan kembali, tak lain bertemu di sekolah saja, atau langsung ke kantor polisi. Victor pun akhirnya setuju dengan itu, dengan pilihan berat baginya. Sesampainya di sekolah, salah satu anak yang ia selamatkan meninggal dunia, gara-gara pukulan pistol di kepalanya, yang membuat hati Alex sangat hancur berkeping-keping. Mungkin inilah saatnya Alex untuk bertindak sebagai pria jantan yang tak terkalahkan. Gerombolan anggota Victor akhirnya tiba, lalu salah satu dari mereka mematikan aliran listrik di sekolah itu. Tidak tahu apa tujuannya, yang pasti semua direncanakan oleh Victor. Setelah itu Victor menelpon Alex dan berkata, serahkan 6 perempuan itu dengan imbalan Terry dikembalikan. Namun Alex berkata, yang harus diserahkan duluan adalah Terry.
Jika tidak, rencananya dibatalkan. Victor pun akhirnya murka dengan menyuruh anggotanya untuk menghancurkan satu sekolah itu dan menangkap Alex hidup-hidup. Mengetahui hal besar itu akan terjadi, Alex pun mengunci sebagian pintu. Waktu yang ditunggu-tunggu, semua anggota Victor pun turun dari mobil untuk membobol sekolahnya, kecuali si pengecut Victor yang tinggal di mobil bersama satu anggotanya. Aksi pembobolan sekolah pun dimulai dengan menggunakan gerindra yang biasa orang gunakan untuk memotong besi, sementara Alex menunggu di dalam sekolah untuk memulai pertarungan sejatinya sebagai ayam jantan dari timur dengan bermodalkan sebatang kayu jati. Dan ya, aksi pertarungan sesungguhnya pun dimulai. Dengan kekuatan ahli bela diri yang sangat mumpuni, pria yang telah patah tulang ini mampu menghabisi lawannya satu persatu. Tendangan belalang Alex tak pernah berhenti, dikombo dengan jepitan kepiting yang membuat lawannya tergeletak seperti ulat bulu yang jatuh dari ranting. Tak berhenti di situ, pasukan si Victor ternyata sangat banyak. Seisi sekolah benar-benar dikepung oleh para musuh. Ada yang dari atap, dari samping, dari bawah, dari belakang. Menyadari bahwa Samantha dalam bahaya, Alex pun bertarung terus-menerus untuk sampai ke atap. Yang dimana salah satu dari mereka berhasil membobol pintu tempat Samantha bersembunyi. Untung ada Alex yang menyelamatkannya sambil mempertahankan pintu agar tidak terbuka kembali. Dengan penuh rasa ancaman, Alex memberikan pistol kepada Samantha untuk berjaga-jaga jika ada bahaya yang mendekat, sementara Alex harus tetap melanjutkan pertarungan demi menjaga harga diri sebagai seorang guru karate. Dan ya, Alex kembali merasa sangat bersalah akibat telah membunuh banyak orang yang dimana dia bukanlah orang seperti itu. Tapi kenyataan harus berkata lain. Keadilan harus ditegakkan bagaimanapun caranya. Pertarungan brutal pun kembali dilanjutkan. Si botak satu ini nyatanya belum juga menyerah. Alex yang sudah sangat kelelahan dihajar habis-habisan dengan si botak. Hingga akhirnya si botak itu lumpuh seperti macet di area Palembang. Kembali lagi ke Victor yang tengah duduk santai di mobil bersama anak dan petarung terkuatnya. Menyadari sudah sangat lama tak ada kabar dari anggotanya, Victor pun menyuruh petarung terkuat itu alias tangan kanannya untuk turun dan pergi melawan si Alex. Sama seperti tadi, Alex masih terus bertarung dengan gagah berani. Setelah semua anggota Victor kehilangan arwahnya, bertemulah Alex dengan pria bertopeng. Pertarungan pun berlangsung dengan menegangkan. Meskipun Alex sudah sangat lelah, dia harus tetap bertahan. Yang nyatanya dia adalah pria yang telah datang di sekolah sebelumnya bersama dua orang. Hingga akhirnya si botak itu pun ikut tumbang tak bernyawa di tangan Alex. Tiba-tiba datanglah Victor bersama anaknya dengan membawa senjata yang dimana dia melihat semua rekannya tewas tak tersisa. Dia lalu mengancam Alex dengan menodongkan pistol ke kepala Terry agar semua perempuan yang Alex selamatkan diberikan kepada Victor kembali. Tiba-tiba datanglah Samantha dengan membawa pistol dan menodongkannya ke Victor. Akibat Samantha yang pada awalnya tak pernah memegang pistol, akhirnya meletakkannya dikarenakan ancaman si Victor. Victor kembali lagi mengancam dengan memberikan pilihan berat. Jika perempuan alias gadis kecil yang pernah ia culik itu tak diserahkan, dalam kurun waktu 3 detik Terry akan ditembak. Sialnya, Samantha yang histeris ketakutan malah maju ke Victor, yang pada akhirnya dia tertembak, disusul dengan si Alex yang ingin menarik Samantha, malah ikut tertembak. Aksi menegangkan pun terjadi, si Alex dengan si Victor, yang dimana dia ada kekuatan. Yang pada akhirnya Alex berhasil menumbangkan Victor menggunakan senjata. Setelah semua kejadian berat itu terjadi, pada keesokan paginya, semua orang datang untuk memberikan selamat kepada pahlawan kita si Alex. Yang dimana di sini Samantha dengan si Alex akhirnya bersama dengan bahagia. Tak lupa dengan si Julie, akhirnya pun kembali tersenyum. Anaknya yang hilang telah kembali lagi ke pelukannya. Dan berakhirlah cerita ini guys.
Semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya berikan. Terima kasih.